Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ilpa Rahmawati. Saya mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan nomor induk mahasiswa 860357415. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD pada modul 4 Mekanika dengan judul percobaan gerak lurus beraturan atau GLB. Apa itu gerak lurus beraturan? GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang selalu sama atau tetap dari awal sampai akhir. Karena kecepatannya tidak berubah, maka benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu katrol gantung, benang kasur, beban gantung, kemudian ada juga beban tambahan, penggaris, dan stopwatch. Di sini saya sudah merakit katrol dengan menambahkan beban yang sama beratnya yaitu 100 gram. Beban yang kiri saya beri nama M2 dan beban yang kanan saya beri nama M1. Untuk statifnya saya ada 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Titik A berada pada jarak 0 cm, sedangkan jarak A ke B adalah 25 cm dan jarak B ke C adalah 20 cm. Saya akan melakukan pengukuran waktu tempuh jarak B ke C yang ditempuh M1. Waktu tempuh yang dibutuhkan M1 yaitu 0 sekon karena M1 dan M2 beratnya sama dan tidak ada beban tambahan. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menambahkan 5 jarak di titik C. A ke B tidak berubah dan titik C saya beri tambahan 5 titik dengan jarak yang berbeda. Saya menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukur. Di sini saya membuat jarak 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm, dan 25 cm. Saya memberikan beban tambahan 30 gram pada beban M1. Selanjutnya saya mengukur jarak yang ditempuh M1 setelah diberi beban tambahan dari titik B ke C sebanyak 5 percobaan dengan 5 titik yang berbeda. Pada titik 25 cm yaitu 0,76 second. Selanjutnya saya mengukur dari titik 20 cm, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,61 second. Pada titik 15 cm, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,45 second. Kemudian pada jarak 10 cm, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,30 second. Pada percobaan terakhir yaitu pada jarak 5 cm, waktu yang dibutuhkan yaitu 0,15 second. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau konstan dengan beban yang sama beratnya. Semakin dekat jaraknya, maka semakin cepat waktu yang diperlukan. Sedangkan semakin jauh jaraknya, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk bergerak. Praktikum selanjutnya yaitu pada modul 6, gelombang dengan judul percobaan jenis-jenis gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat yang berfungsi memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa ikut memindahkan materi atau zat perantaranya. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu selingki, karet gelang, kabel listrik, alat tulis, benang kasur, dan tabel pengamatan. Untuk percobaan pertama, saya menggunakan selingki. Untuk ujung yang satu dipegang rekan saya dan ujung yang lainnya digerakkan saya sendiri. Saya menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati gelombang yang terbentuk menunjukkan adanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatannya. Gerakan naik turun membentuk bukit dan lembah. Pada percobaan kedua, saya menambahkan karet gelang ke bagian tengah selingki. Seperti percobaan sebelumnya, saya menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri. Setelah saya amati, karet gelang ikut bergerak di tempatnya saja karena ada energi yang merambat melalui selingki. Tapi karet tersebut tidak ikut berpindah tempat bersama gelombang. Percobaan yang ketiga, saya melakukan percobaan yang sama dengan sebelumnya, namun selingki saya ganti dengan kabel listrik. Setelah saya amati, kabel listrik hasilnya mirip dengan selingki, tetapi pada kabel listrik tidak muncul adanya gelombang. Pada percobaan keempat, saya menggunakan kabel listrik dan tengahnya saya beri karet gelang. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berubah tempat maupun berpindah.
Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik. Pada percobaan yang terakhir, saya kembali menggunakan selingki. Ujung yang satu dipegang rekan saya dan ujung lainnya digerakkan saya sendiri. Namun, untuk arah usikan kali ini adalah ke depan dan ke belakang. Arah usikannya sejajar dengan arah rambatan dan ini disebut dengan gelombang longitudinal. Terjadi renggangan dan rapatan. Berdasarkan hasil pengamatan ini, dapat disimpulkan bahwa gelombang transversal adalah gelombang yang arah geraknya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transversal bentuknya bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus, sedangkan longitudinal searah dengan rambatannya.